Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Yelsi. Kita akan melanjutkan pelajaran dari minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu anak-anak ibu sudah belajar tentang jenis-jenis cuaca di Indonesia. Nah, ada cuaca cerah, mendung, berawan, dan hujan. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran kita, yaitu masih di tema 5, cuaca. Subtema 2, perubahan cuaca. Nah, cuaca ini mempengaruhi kegiatan kita sehari-hari. Contoh, kalau di cuaca cerah, kita dapat melakukan kegiatan misalnya menjemur pakaian, ya, atau seperti Pak Petani mengeringkan padi, anak-anaknya seperti gambar berikut. Nah, contoh kegiatan yang lain yang dapat kita lakukan saat cuaca cerah, bisa petani mengairi sawah, petani membuat garam, atau kita bisa mengeringkan kerupuk dan lain-lainnya. Itu adalah contoh kegiatan yang dapat kita lakukan saat cuaca cerah. Nah, kalau cuaca hujan, apa yang dapat kita lakukan? Ya, kita lebih banyak melakukan kegiatan di dalam rumah, ya, karena kalau kita melakukan kegiatan di luar rumah saat hujan, kita akan bisa sakit. Jadi kita lebih baik melakukan kegiatan atau aktivitas di dalam rumah. Apa saja contoh kegiatan yang dapat kita lakukan di dalam rumah? Yang pertama, kita bisa menonton televisi bersama keluarga kita, atau kita juga bisa belajar, ya, ada tugas-tugas anak ibu yang belum selesai bisa dilanjutkan. Nah, selain itu juga kita bisa bermain bersama adik, ya Nana, ya, dan lain sebagainya, ya Nana, ya. Ini adalah contoh kegiatan yang dapat kita lakukan saat cuaca hujan. Nah, cuaca juga dapat mempengaruhi pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya kalau cuaca dingin, biasanya kita memakai pakaian yang lebih tebal, anak-anak, ya. Karena cuacanya dingin, jadi supaya kita tidak kedinginan, pasti kita memakai pakaian yang lebih tebal supaya kita hangat dan tidak kedinginan. Nah, kalau cuacanya panas, biasanya kita lebih memakai pakaian yang tipis, ya, atau memakai pakaian yang kaos, ya, seperti yang ibu gunakan ini. Nah, itu bisa kita gunakan saat cuaca cerah. Karena kalau cuaca cerah, biasanya kita sering berkeringat. Jadi kalau kita menggunakan kaos, keringat-keringat kita bisa diserap oleh baju kaos kita. Selain pakaian, cuaca juga mempengaruhi makanan dan minuman. Contoh, kalau di cuaca panas, biasanya kita lebih sering mengkonsumsi yang minuman dingin, ya anak, ya. Misalnya seperti gambar berikut ini, ya, ada di sini gambar sup buah, ya, ada jus jeruk, ya. Walaupun kita minum minuman dingin, tapi tetap sehat. Nah, kalau di cuaca yang dingin, kita biasanya lebih mengkonsumsi yang hangat-hangat, ya anak, ya, misalnya seperti jeruk hangat, ya, teh hangat. Lalu makanannya biasanya kita makan bakso, ya anak, ya. Nah, itu adalah contoh makanan yang dapat kita makan ketika saat cuaca tertentu, ya anak, ya. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ada cuaca yang ekstrim, anak. Apa itu cuaca ekstrim? Adalah cuaca yang berubah sangat cepat. Misalnya tadi kita baru bermain di luar, nah, tiba-tiba hujan. Nah, itu adalah cuaca ekstrim, ya. Itu cuaca yang cepat berubahnya, namanya itu disebut cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini dapat mengakibatkan atau dapat muncul penyakit. Contoh, flu, sesak napas, mimisan, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari penyakit ini? Yang pertama, kita harus menjaga kesehatan tubuh. Lalu yang kedua, kita harus menghindari kontak langsung dengan sinar matahari, ya anak, ya. Lalu yang ketiga, kita harus menggunakan masker. Nah, ini adalah cara agar terhindar dari penyakit. Nah, lalu kita lihat lagi, Nana. Nah, di sini kita lihat, di sini ada tulisan BMKG. Apa itu BMKG? Yaitu Badan Meteorologi
klimatologi, dan geofisika. Nah, BMKG ya, BMKG ini merupakan badan yang bertugas mengamati cuaca setiap hari di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi yang bertugas melihat atau mengamati cuaca yaitu adalah BMKG. Jadi kita bisa lihat, oh besok cuacanya apa ya? Oh cerah. Nah, itulah tugas dari petugas BMKG ya anak-anak. Sekarang kita masuk lagi ke pelajaran kita. Kalau kita lihat dulu di sini anak-anak, ada di sini kata umum, ada juga di sini kata khusus. Apa itu kata umum? Kata umum itu adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Nah, kata umum ini disebut juga dengan hipernim ya anak-anak ya. Nah, kalau kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkupnya dan cakupan maknanya lebih sempit ya anak-anak ya. Nah, kata khusus ini disebut juga dengan hiponim ya. Kalau kata umum itu lebih luas ya. Sedangkan kalau kata khusus itu lebih sempit. Nah, contohnya yang pertama kata umumnya misalnya cuaca. Nah, kalau kata khususnya cuaca apa? Misalnya panas, hujan, mendung, gerimis atau yang lainnya ya. Nah, kalau contoh yang kedua, kata umumnya misalnya kendaraan. Nah, kalau kata khususnya kendaraan apa? Nah, kita sebut misalnya bus, mobil, truk, motor, dan lain sebagainya. Jadi kata khusus itu kita lihat kendaraan apa. Nah, itu adalah kata khususnya. Sekarang kita masuk lagi anak-anak ke pelajaran selanjutnya. Nah, di sini kita lihat ada lirik lagu dari Burung Kutilang. Anak-anak ibu sudah tahu bagaimana nyanyian dari lagu Burung Kutilang ini? Nah, ibu nyanyikan ya anak-anak ya. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trililililililili. Nah, itu adalah contoh sepenggal dari lagu Burung Kutilang. Nah, dari lagu Burung Kutilang ini kita dapat membuat sebuah tarian. Nah, tarian itu apa? Tarian itu adalah gerakan anggota tubuh yang teratur dan berirama. Nah, contohnya kita lihat pada gambar berikut ini. Di sini bisa kita buat gerakan geleng ke kiri lalu gerek ke kanan sesuai dengan lagunya. Lalu kita bisa juga menganggukkan kepala seperti ini anaknya ke depan ya. Lalu bisa juga kita membuat gerakan menoleh ke kiri, ke depan, ke kanan, ke depan ya anaknya. Itu bisa kita nyanyikan sambil membuat gerakan tarian seperti yang sudah ibu contohkan yang tadi ya anak ya. Nah, dari pelajaran-pelajaran tadi sekian ibu sampaikan materinya. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham dan mengerti. Nah, kalau ada anak ibu yang kurang jelas dan kurang paham bisa ditanyakan ke gurunya masing-masing. Nah, jangan lupa anak-anak ibu tetap semangat dalam belajar. Nah, kalau ada tugas-tugas dikerjakan secara perlahan ya anak-anak ya. Nah, untuk sekian dan terima kasih.